Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indri Aprilia Lokatara dari kelas 3 TI. Di video kali ini kita akan bahas beberapa hal yang menarik nih yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android. Nah, topik yang bakal kita bahas itu yang pertama ada perpindahan activity dan penggunaan finish. Yang kedua ada penggunaan if statement pada username dan password pada saat login. Yang ketiga itu ada pengiriman data saat berpindah activity dengan intent. Yang itu ada penggunaan snack bar dengan fungsi, dan alert dialog. Yang terakhir itu kita akan bahas penggunaan shared preference. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan tema cuaca dengan judul aplikasi prediksi cuaca harian berbasis data historis untuk membuat tampilan aplikasinya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas perpindahan activity dan penggunaan finish. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat sebuah tombol atau button untuk next yang memungkinkan kita tuh untuk berpindah dari halaman activity main ke activity account. Nah, sekarang kita akan menambahkan tombol back pada activity account agar kita tuh bisa kembali ke halaman activity mainnya. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu kita tambahkan tombol button back-nya tuh di layout activity account. Nah, kemudian kita ubah ID-nya menjadi button back saja. Nah, setelah itu kita inisialisasikan tombol tersebut di second activity dengan kode berikut. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi button back set on click listener yang akan dijalankan ketika tombolnya ditekan. Nah, lanjut kita tuh buat method finish, dimana method finish ini tuh akan menutup atau mengakhiri aktivitas atau activity yang sedang berjalan. Nah, jadi saat tombol back-nya itu ditekan, aktivitas ini tuh akan ditutup dan pengguna akan kembali ke aktivitas sebelumnya. Nah, langsung saja kita run. Nah, ini ada tombol button back-nya. Ketika kita tekan, maka dia akan balik ke main activity. Lanjut, yang kedua kita akan membahas penggunaan if statement pada username password pada saat login. Nah, di sini tuh kita tambah atau buat activity baru, yaitu login activity. Nah, pada activity login ini kita akan membuat tampilannya yang menyerupai formulir login, seperti ada username, password, atau tombol loginnya atau button login. Sebelum kita lanjut, kita pindahkan dulu intent filternya tuh yang ada di Android Manifest ke bagian login. Nah, sehingga pada saat kita pindahin ini, halaman login tuh akan menjadi tampilan pertama yang muncul saat aplikasi itu dijalankan. Nah, pada bagian password, kita akan mengatur input type-nya ini menjadi text password agar input yang dimasukkan pada field password tuh tidak terlihat secara langsung, kayak disamarkan gitu. Nah, selanjutnya kita langsung saja pergi ke login activity. Di login activity ini langsung saja kita inisialisasikan komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu ada username, lalu ada password, dan button login. Nah, langsung saja kita ketik if A sama dengan Indri,
lalu B sama dengan 1, 2, 3. Nah, A sama dengan Indri tuh ngecek apakah nilai variabel A tuh sama dengan Indri. Yang B tuh B sama dengan 1, 2, 3 tuh ngecek apakah nilai variabel B tuh sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini kita tuh ngeset yang A tuh sebagai username-nya yang nanti bakal kita inputkan di login, dan passwordnya itu kita inputkan dengan yang B ini, yaitu 1, 2, 3. Nah, lalu di dalam if statement ini kita masukkan materi selanjutnya, yaitu pengiriman data saat berpindah activity dengan intent dengan mengetikkan file. Nah, kode yang di atas ini memeriksa apakah nilai A adalah Indri dan nilai B adalah 1, 2, 3. Nah, jika benar, sebuah intent ini dibuat untuk berpindah ke main activity. Data A ini dengan kunci name dikirim ke main activity. Maka aplikasi itu akan mulai main activity dan menutup aktivitas yang ini dengan finish. Jika salah, else, pesan kesalahan itu akan muncul username atau kata sandi Anda salah. Ini tuh ditampilkan menggunakan toss. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi penggunaan snackbar dengan fungsi dan alert dialog. Yang pertama kali itu kita akan bahas snackbar. Pertama kali kita tambahkan button snackbarnya di activity second. Jika sudah, langsung kita inisialisasikan di second activity. Lalu ketikkan kode berikut. Nah, kode ini tuh digunakan untuk menampilkan sebuah snackbar dengan pesan singkat serta menyediakan opsi Ando yang ketika kita klik akan muncul pesan yang berupa toss yang menginformasikan bahwa tombol Anda telah diklik. Lalu selanjutnya kita akan membuat snackbar dengan fungsi. Sebelumnya kita tambahkan button. Untuk contohnya kita taruh saja di bawah snackbar 1 tadi. Jika sudah, kita ketikkan kode berikut. Nah, kode ini membuat fungsi show snackbar untuk menampilkan pesan singkat berupa snackbar di aplikasi Android. Fungsi ini tuh mengambil parameter message yang merupakan teks yang akan ditampilkan di dalam snackbar. Nah, kalau kode snackbar make view message, snackbar length long itu membuat snackbar dengan durasi panjang menggunakan view yang diambil dari Android RID content sebagai area tampilannya. Selain itu, snackbar set action Ando ini tuh menambahkan tombol aksi Ando pada snackbar. Ketika tombol ini diklik, akan muncul pesan toss singkat yang memberitahukan bahwa tombol Ando telah diklik. Terakhir, snackbar show ini untuk menampilkan snackbar tersebut di layar. Nah, lalu selanjutnya kita ketik kode berikut. Nah, kode ini berfungsi untuk memanggil dengan parameter teks, "Hai, ini pemanggil dari fun show snackbar." Hal ini berarti bahwa ketika tombol ini ditekan, snackbarnya itu akan ditampilkan di layar dengan pesan tersebut. Nah, lalu lanjut kita akan mencoba membuat alert dialog. Pertama tuh kita tambahkan buttonnya di bawah button snackbar 2. Lalu ketikkan kode ini di second activity. Nah, kode ini tuh menampilkan dialog konfirmasi ketika tombol alert dialog diklik. Alert dialog ini tuh digunakan untuk membuat dialog dengan judul confirm dan pesan are you sure. Nah, dialog ini memiliki 2 tombol. Tombol yes yang menutup dialog atau dialog interface business,
dan memanggil fungsi show snack bar dengan pesan oke. Serta tombol no yang hanya menutup dialog tanpa aksi tambahan atau nilai nol gitu. Setelah semua elemen diatur, dialog ditampilkan menggunakan fungsi show. Nah, terakhir itu kita akan membuat share preference. Apakah itu share preference? Ini tuh kayak penyimpanan data sederhana yang digunakan untuk menyimpan pasangan key value secara permanen. Sederhananya tuh kayak kita tuh membuat tampilannya menjadi otomatis dengan menulis nama kita. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah inisialisasikan terlebih dahulu di logic activity. Lalu langsung kita isi datanya dengan membuatkan ini. Nah, variabel username akan kita isi dengan data dari variabel A. Variabel A itu merupakan variabel yang menampung inputan username dari pengguna. Begitu juga dengan password yang akan diisi dengan variabel B. Nah, lalu selanjutnya di second activity kita deklarasikan lagi variabel share preference tadi. Lalu terakhir kita panggil variabelnya. Nah, kita coba jalankan aplikasinya. Maka tampilan awalnya adalah login activity. Di sini kita masukkan username dan passwordnya. Jika sudah, kita klik tombol get start. Setelah itu akan beralih ke main activity. Lalu klik tombol next untuk menuju ke second activity. Nah, di second activity kita klik tombol kembali untuk kembali ke main activity. Maka berhasil ya. Nah, setelah itu kita kembali ke second activity. Dan kita coba klik tombol show snack bar untuk menampilkan snack bar yang bisa diambil. Nah, terakhir kita coba klik alert dialog untuk memunculkan kotak teks. Nah, kita coba untuk ngerun kembali. Nah, pada saat kita masukkan password, kita coba memasukkan password yang salah di sini. Maka akan muncul pesan password salah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.